Di awal film kita diperlihatkan dengan sosok pedalaman Taiwan yang disebut suku Sedik. Perburuan kepala musuh merupakan suatu adat atau suatu kebanggaan. Dan seorang laki-laki yang membawa kepala musuh akan diberi tato di dagu dan keningnya, dan layak disebut sebagai Sedik Bale atau pria sejati. Di sebuah sungai, tepatnya di pedalaman Taiwan, sekelompok suku Bunun sedang berburu babi hutan. Saat hendak menembak perburuan tersebut, datanglah suku lain yang bernama suku Mehebu yang langsung menyerang mereka. Munarudo yang merupakan pemuda pemberani, anaknya kepala suku, langsung bergerak berenang menyeberangi sungai, langsung mengambil kesempatan untuk mendapatkan kepala musuh dan mengambil perburuan mereka. Saat hendak mengambil, Munarudo langsung dikejar oleh suku Bunun, dan Munarudo pun melompat ke sungai. Namun akhirnya Munarudo pun berhasil lolos dengan membawa satu kepala musuh. Setelah kejadian tersebut, suku Mehebu pun kembali ke desa mereka. Dan atas keberhasilannya membawa kepala musuh, Munarudo pun diberi tato Sedik Bale, yang merupakan suatu kebanggaan para lelaki di sana. Pada tahun 1985, Cina menyerahkan Taiwan ke Jepang melalui perjanjian Shimonoseki. Pejabat militer Jepang melihat penduduk asli yang ganas disebut sebagai penghambat untuk bisa menggeruk sumber daya alam di Taiwan. Munarudo dan ayahnya pun berangkat berburu lagi. Muna pun bercerita bahwa semalam ia bermimpi mendapatkan seekor rusa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melihat seekor burung sisin yang dianggap membawa keberuntungan. Lantas Munarudo pun diizinkan berburu rusa untuk perayaan pernikahannya. Di sisi lain, tentara Jepang memulai penjajahannya yang dimana dihadang oleh warga sipil. Namun warga sipil dikalahkan dengan sangat mudah. Dengan senjata yang lebih modern, tentara Jepang pun mengalahkan kota Wusen dan menghabisi penduduk yang melawan. Di pedalaman hutan, Munarudo berhasil mendapatkan rusa dalam impiannya. Muna dikenal dengan sosok pemberani dan kasar terhadap orang yang mendahuluinya saat berburu. Malam harinya pesta pernikahan pun digelar. Para penduduk Mehebu bersukacita sambil meminum arak yang mereka buat. Shin pun kembali ke kota Wusen yang dimana Jepang mulai membersihkan perlawanan penduduk lokal. Mereka menangkap dan mengeksekusi penduduk yang melawan. Kembali ke Muna yang menghampiri toko kelontong sambil membawa kulit untuk dibarter dengan garam. Mereka bertransaksi meski tidak paham bahasa satu sama lain. Tidak lama kemudian datanglah suku Tanberah yang juga ingin menjual hasil buruannya. Di sisi lain, Tanberah dan Mehebu saling bermusuhan. Pedagang pun memperingatkan Muna agar tidak membuat keributan. Mereka pun saling waspada akan serangan yang mendadak. Munarudo pun mencari gara-gara dengan mengejek hasil buruan mereka. Seorang pemuda yang bernama Temu Walis pun mengancam Muna bahwa kelak dewasa dia akan membunuh Muna. Muna pun tanpa kesal dan mengancam balik Temu Walis, lalu Muna pun pergi. Di perjalanan pulang, suku Tanberah menyadari bahwa ada yang mengintai, yang dimana itu perbuatan suku Mehebu. Dan Muna pun membidik Temu Walis, namun terhalang oleh temannya sendiri yang menghalangi hingga ia terluka. Muna pun memperingatinya untuk tidak mendahuluinya saat ia sedang berburu. Di sisi lain, tentara Jepang menyewa penduduk pedalaman untuk menjadi penunjuk arah atau penunjuk jalan menuju pegunungan Kilai. Para tentara pun berangkat dan bermalam di kebun sakura. Dan keesokannya pun tentara Jepang dihabisi oleh penduduk suku Tanberah. Atas kejadian itu, tentara Jepang mulai bergerak dan mengusir pedagang agar tidak berhubungan atau bertransaksi dengan suku pedalaman. Tentara Jepang pun berangkat ke area pedalaman. Nampak tentara Jepang tak menyadari
bahwa suku pedalaman sedang mulai mengintai dan mulai menembaki dan melemparinya dengan batu besar. Tentara Jepang yang mencoba kabur pun dihabisi oleh suku Mehebu. Tanpa putus asa, tentara Jepang pun menyewa suku Bunun untuk menyerang suku Mehebu. Suku Mehebu dan Bunun pun bertemu dan berdamai karena dianggap melawan musuh yang sama. Mereka pun bersukacita meminum arak bersama. Tanpa Muna ketahui, kepala suku Bunun adalah orang yang pernah Munarudo serang saat ia berburu. Malam pun tiba, suku Mehebu pun tertidur pulas karena mabuk berat. Dan di kesempatan itulah suku Bunun pun melakukan penyerangan terhadap suku Mehebu. Beruntung Munarudo selamat dari insiden itu. Setelah penyerangan itu, suku Bunun pun berpesta bersama tentara Jepang. Beberapa tahun kemudian, tentara Jepang mulai berada di tengah hutan. Namun perlawanan suku Mehebu masih terus berlangsung. Mantena hako utuh antuwila na. Secara bersamaan, desa mereka pun sedang mengalami pembantaian. Suku Mehebu pun berlarian saat tentara Jepang mengeluarkan granat. Dan sejak saat itulah suku Mehebu pun mengenal apa itu granat. Rudo pun tertembak, yang dimana Rudo itu ayahnya Muna. Muna pun menggendong ayahnya sampai berjalan berkilo-kilometer agar bisa kembali ke desa bersama. Namun sayangnya, sesampainya ia di desa, tampak desanya hancur dan bendera Jepang mulai berkibar. Harapannya pun seketika sirna. Setelah itu, Rudo pun meninggal. Munarudo pun ditangkap dan dikirim ke Jepang. Beberapa tahun kemudian, pemuda suku pedalaman pun mulai beranjak dewasa dan dipekerjakan. Mereka berjalan jauh membawa segeluntungan kayu ke kota Wusen, yang kini sudah dikuasai sepenuhnya oleh tentara Jepang, dan mereka pun dibayar sangat murah atas pekerjaannya itu. Tidak lama kemudian, muncullah polisi Jepang yang bernama Jiro. Jiro adalah penduduk asli suku pedalaman, namun Jiro mendapatkan pendidikan oleh Jepang dan hidup dengan budaya Jepang. Mereka pun mengajak Jiro. Sementara itu, wanita-wanita suku pedalaman dijadikan sebagai pembantu di rumah-rumah Jepang. Meski sudah menjadi polisi Jepang, Jiro masih saja dianggap sebagai orang liar, yang dimana sebutan itu diperuntukkan untuk suku pedalaman. Di sisi lain, di tengah hutan, dua pemuda yang bernama Tado Muna dan Baso Muna, yang keduanya merupakan anaknya Munarudo, bernyanyi dan menari setelah mereka melihat pelangi. Kembali ke desa Mehebu, kini diperlihatkan dengan sosok pemberani di kala dulu, yang tidak lain adalah Munarudo. Walau sudah beruban dan usianya yang cukup tua, Munarudo masih saja menjadi perbincangan dan dianggap ketua akibat keberaniannya di waktu masih muda. Setelah melihat pelangi, Muna pun pergi ke hutan untuk berburu. Di sisi lain, tentara Jepang yang bernama Yoshimura sedang memarahi pemuda suku pedalaman akibat kayu yang dibawa lecet dan rusak. Meski mereka sudah menjelaskan, itu dikarenakan temannya yang tergelincir, hampir masuk jurang. Tapi Yoshimura tidak menghiraukan, malah makin marah, hingga menendang dan memukul. Lalu tiba-tiba, Muna datang sambil menarik Yoshimura sehingga terjatuh. Pertengkaran pun terlerai, karena Muna menyuruh pemuda untuk pulang. Namun Yoshimura masih marah dan tidak ingin membayar mereka. Beberapa hari kemudian,
Tado dan Baso meminjam senjata mereka yang dirampas oleh tentara Jepang, lalu berangkatlah berburu rusa untuk pesta pernikahan. Namun tiba-tiba Pawan melompat mengejar rusa yang terbawa arus sungai. Beberapa menit kemudian, Muna mendengar suara tembakan dan menghampirinya, dan ternyata suara tembakan itu berasal dari senapan temu walis, seseorang yang pernah mengancam Munarudo di waktu masih muda. Pertengkaran pun hampir terjadi. Tetapi polisi Jepang menjelaskan bahwa dialah yang mengajak temu walis berburu agar bisa mengajarkan anaknya. Setelah itu, kelompok Munarudo pun pergi, dan setelah itu pesta pernikahan pun dimulai. Sementara itu, Munarudo pun kembali mengumpulkan bubuk mesiu yang ia dapat dari korek api. Lalu ia kumpulkan bertahun-tahun. Di sisi lain, datanglah Yoshimura ke pesta pernikahan yang mereka gelar. Tado pun mengambil segelas arak untuk menyambut Yoshimura, namun Yoshimura malah marah karena seragamnya kotor. Lalu Tado pun dipukulnya dan perkelahian pun dimulai, hingga akhirnya Yoshimura babak belur. Setelah itu datanglah Munarudo yang merelai perkelahian itu. Setelah itu temannya Yoshimura pun datang dan membawa Yoshimura, tapi Yoshimura masih marah dan mengancam penduduk Mehebu. Esoknya, Tado, Baso, dan Muna datang ke Yoshimura sambil membawa arak sebagai tanda permintaan maaf mereka. Tapi Yoshimura pun marah dan mengusir mereka dan sudah melaporkan perbuatan mereka. Di sisi lain, Dakis dan Jiro berbincang sambil mengagumi Munarudo. Dan mereka pun sadar bahwa mereka akan terus dianggap sebagai orang liar, walau mereka sudah hidup dengan gaya orang Jepang pada masa itu. Sementara itu, Tado dan Baso meminta izin untuk melawan Jepang. Namun bukannya diizinkan, keduanya malah dipukuli oleh Munarudo. Setelah itu, Muna pun pergi ke sungai dan merenung sambil menghisap tembakau yang ia bawa. Dan kemudian terdengar suara yang memanggil Muna, entah dari mana asalnya. Mona. Dan ternyata itu suara ayahnya Munarudo yang membangkitkan semangat Muna sebagai sedik balik. Malam harinya pun pemuda Mehebu berbincang, membahas perlakuan Jepang selama ini dengan penuh kesal. Lalu esoknya pemuda Mehebu pun menghampiri Muna dan membujuk Muna untuk melawan. Tapi Muna yang sudah tahu akan senjata Jepang yang lebih canggih dan modern, Muna pun memperingati pemuda Mehebu bahwa kita tidak akan menang. Tapi semangat pemuda Mehebu tak luntur, malah pemuda Mehebu pun berkata, mereka rela mati asal terhormat daripada hidup tertindas. Dan akhirnya Muna pun mengeluarkan bubuk mesiu yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Dan Muna pun menugaskan salah satu pemuda Mehebu untuk mengundang 12 suku lainnya untuk ikut dalam penyerangan yang akan dilakukan pada tanggal 27 Oktober di Wusen. Namun sayangnya, sebagian kepala suku menolak karena takut garis keturunannya dihabisi oleh Jepang. Sebelum tanggal penyerangan, pemuda Mehebu mulai mengintai
mulai mengintai tempat yang mereka ingin serang. Lantas Dakis pun melihat dan curiga, lalu Dakis pun pergi menghadap Muna, dan Dakis pun mengingatkan Muna akan kekuatan Jepang, bahwa tindakan mereka akan sia-sia. Tapi Muna pun menjawab bahwa Sedik Bale lebih memilih mati secara terhormat daripada hidup tertindas. Namun akhirnya Dakis menginfokan bahwa ada beberapa senjata di perayaan tersebut, dan Dakis akan bertugas dan mendukungnya. Selanjutnya datang seorang pemuda Mehebu yang ditugaskan untuk mengundang beberapa kepala suku, namun kedatangannya sambil marah-marah karena kepala suku yang ia undang tidak mau mengikuti undangannya. Namun dengan kesalnya, karena ketidaksopanannya, Muna pun memijit biji rudalnya hingga ia terkapar dan lemas. Sore harinya Dakis menyiapkan baju adat penduduk pedalaman yang akan ia bawa sambil ia bertugas. Pada malam harinya, Tado dan Baso serta pemuda Mehebu siap membantai kantor-kantor polisi Jepang di setiap suku. Muna pun membagi dua kelompok untuk bertugas memutus komunikasi antar polisi Jepang. Setelah itu Muna datang ke suku Gunggu yang dimana pemuda di sana dilarang ikut serta dalam penyerangan oleh kepala sukunya. Dan Muna pun menyadarkannya agar ia bersedia bergabung bersamanya. Setelah itu kepala suku pun sadar dan bersedia. Keesokan harinya para penduduk pun berkumpul dan bersiap-siap melancarkan penyerangan. Jepang pun memulai acara sambil menaikkan bendera, dan ironisnya, pengibaran bendera itu dilakukan oleh penduduk pedalaman. Dengan secara bersamaan, pemuda suku pedalaman pun masuk ke barisan secara perlahan, lalu memenggal salah satu kepala tentara Jepang dan mengambil kepalanya. Tentara Jepang pun mengejar dan tentara Jepang dihabisi di sebuah kebun. Baso Muna pun menembakkan senapannya, tanda pertempuran dimulai. Para orang-orang Sedik pun siap membantai dan pembantaian pun dimulai. Pemuda Sedik pun berebut kepala agar bisa menjadi seorang Sedik Bale. Muna mengambil senjata dan sekelompok wanita bersembunyi di dalam gudang. Namun sayangnya seorang pemuda Sedik mengetahuinya dan tanpa ampun langsung ia bantai. Anak-anak suku pedalaman Sedik pun ikut serta dalam pembantaian itu dengan bermodalkan bambu runcing. Sementara itu Kojima tidak menyadari bahwa ada penyerangan di kota Wusen karena Kojima berada di suku Tanbera. Sementara itu Jiro sibuk mencari istrinya yang masih memakai kimono, yang dimana istri Jiro merupakan anak kepala suku Bunun. Setelah pembantaian tersebut, berserakanlah mayat penduduk Jepang yang tanpa kepala. Dan Muna pun duduk di bawah tiang bendera sembari menatap langit dengan perasaan berterima kasih kepada nenek moyangnya. Dan
film pun tamat.